bersembah. Kau menerima korban syukurku melalui pujian. Kita nyanyikan lagu ini. Oh Tuhan, bersembah. Kau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku jawab selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatimu sebagai persembahan. Padamu, oh Tuhan, bersembah. Kau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatimu sebagai persembahan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatimu sebagai persembahan. Teman-teman kita menyembah Tuhan.
Terima kasih Roh. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kumpulkan kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Sebentar lagi kami mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati firman Tuhan yang ada Tuhan, menjadi berkat Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur syukuran. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk Ibu Dian untuk waktu dan share-nya dan dilanjutkan oleh Randy. Oke, salam, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Saya Dian. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk menyaksikan cinta dan kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Sekitar 3 tahun lebih yang lalu di gereja pagi-pagi ketemu sama Bu Lia. Waktu itu saya baru melahirkan anak saya Nathan dan dia bilang, Dian, ngasuh anak itu nggak gampang, dia bilang. Apalagi nggak ada yang bantuin, itu cukup melelahkan, capek. Saya aja ada yang bantuin, capek, dia bilang gitu. Di situ saya agak sedikit gimana ya, waduh saya bisa enggak gitu kan, bisa enggak untuk mengasuh anak-anak saya gitu, menjaga mereka. Dan puji Tuhan sampai hari ini oleh karena kemurahan Tuhan mereka udah bisa main sendiri, udah nggak terlalu nggak terlalu harus digendong atau apa, mereka udah bisa bermain dan itu sudah cukup melegakan buat saya, mengucap syukur kepada Tuhan. Suatu hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dan mengucap syukur juga bulan 3 kemarin itu kan udah mulai mau join di grup P2M ya. Ci Agnes minta saya untuk kembali melayani P2M dan mengucap syukur walaupun belum sempat bersama-sama melayani karena ada COVID ya, tapi spirit teman-teman di grup saya boleh menangkap bagaimana melayani Tuhan kembali. Dalam kondisi yang seperti ini pun kita tetap harus setia melayani Tuhan walaupun hal-hal kecil mungkin yang bisa kita kerjakan dari jarak jauh ya. Ya, terima kasih. Saya akan membagikan firman Tuhan di Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, teman-teman, walaupun kondisinya seperti ini, kita tetap percaya bahwa di dalam Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan kita percaya walaupun sepertinya
ini tidak baik, tapi kita percaya semuanya akan mendatangkan kebaikan yang daripada Tuhan untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, kamu deh. Randy, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya aku buat bisa sharing. Selamat malam semuanya. Malam hari ini aku mau sharing salah satu kebaikan Tuhan dalam kehidupan aku. Dulu aku pernah ada kayak penyakit gitu, amandel di tenggorokan aku dua-duanya membekak gitu. Itu sebenarnya gara-gara aku sendiri sih. Aku suka makanan yang banyak MSG-nya, terlalu sering minum es, dan susah banget dibilangin buat berhenti minum kayak gitu. Akhirnya dulunya sih cuman kayak nelan itu cuman agak kayak terganggu aja gitu. Aku kira dengan minum air putih yang banyak bakalan sembuh. Ternyata lebih parah. Dan waktu itu datanglah ke dokter kan. Ternyata dia bilang amandelnya itu terganggu dan mulai agak membekak. Di situ aku belum terlalu ngirauin lah. Masih terus kayak belum bisa dibilangin, masih terus makan makanan kayak gitu. Ya maklum, masih kecil kan, masih suka bandel, masih belum dengerin apa kata orang tua. Dan sebagai akibatnya yaitu badan aku drop banget, dan di situ aku demam. Waktu itu dibawa ke dokter lagi, dan katanya amandel aku udah mulai membesar, udah gede banget katanya. Katanya kalau udah gede kayak gitu harus dioperasi. Dan kalau dioperasi itu bakal nurunin sistem kekebalan tubuh kan. Di situ aku mikir banget, dioperasi, serem banget dioperasi. Orang disuntik aja udah serem, apalagi harus dioperasi. Dan di situ aku udah mikirin yang buruk-buruk deh, tentang kalau harus dioperasi itu gimana, nanti kalau gagal gimana. Aku udah mikirin yang buruk-buruk. Terus sampai di rumah itu, aku diajak berdoa sama papaku, supaya cepat sembuh dan nggak perlu dioperasi. Akhirnya ada yang ngasih tahu gitu cara selain dioperasi, yaitu pengobatan tradisional. Nah, di situ awalnya belum percaya banget lah. Ternyata setelah dicari tahu, yang ngobatinnya itu udah berpengalaman, sama yang ngobatin itu adalah papanya dari kepala sekolahku dulu waktu SD. Dan situ puji Tuhan banget, aku percaya di situ Tuhan tuh udah ngatur semuanya, baik yang ngasih tahu tempat pengobatan tradisional sama yang ngobatin tuh Tuhan udah rencanain semuanya. Akhirnya aku ke sana. Setelah beberapa kali pengobatan tuh akhirnya amandel aku lumayan mengecil dan aku udah nggak sakit kayak dulu lagi. Sampai dulu tuh bisa demam tuh seminggu bisa 1 kali atau 2 kali demam. Sekarang tuh udah nggak kayak gitu lagi, dan puji Tuhan banget sih. Dan situ juga aku belajar sih bahwa Tuhan tuh baik banget dalam kehidupan kita dan terus menjaga kita. Walaupun ya gitu, kita tuh sering lupain Tuhan. Dan juga aku belajar juga bahwa kita tuh harus jaga kesehatan dan jangan kayak makan sembarangan. Apalagi lagi saat kayak gini kan, lagi COVID gini, harus jaga kesehatan banget biar kita nggak kena virus ataupun penyakit lainnya. Sekian sharing dari aku, terima kasih. Pak Minarto, dipersilakan. Shalom semua. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, terima kasih anugerah-Mu besar buat kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami boleh melihat, bahkan sebagian kami mengalami persoalan di tengah COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami pasti ada maksud tujuan Allah di balik semua itu. Malam hari ini jemaat-Mu di MDC Lampung boleh beribadah online dan hamba-Mu dipercayakan menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Sampaikan isi hati-Mu dengan sederhana, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami bersyukur dan berdoa yang siap diberkati. Firman Allah sama-sama katakan, amin. Ya, shalom. Puji nama Tuhan, senang sekali bisa
melayani di MBC Lampung ya, terakhir 3 bulan yang lalu, tepatnya 23 Februari saya melayani di sana. Nah, hari ini topik firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah kenapa Tuhan izinkan berkat itu tertahan dalam kehidupan ini. Nah, mari siapkan Alkitab Anda di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan buat Anda semua ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit dan di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Nah, Bapak Ibu, kalau saudara perhatikan kisah di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 itu, saudara. Keadaan pada waktu itu, saudara, ya tidak membuat ada pilihan lain bagi Tuhan selain Tuhan menjatuhkan hukuman bagi orang Israel, karena orang Israel telah menyimpang. Mereka tidak menyembah lagi kepada Tuhan Allah yang sesungguhnya, tapi mereka menyembah kepada Baal. Nah, saudara, ketika Tuhan begitu sakit hati ditinggalkan umat pilihannya, maka Tuhan memberikan satu bencana di mana tidak ada hujan atau embun selama 3,5 tahun lamanya, saudara. Nah, saudara, ketika Allah begitu murka, ketika Allah begitu sakit hati, ditinggalkan umat pilihannya, maka saat itu terjadi kekeringan selama 3,5 tahun, tapi dahsyatnya Tuhan masih mengistimewakan satu pribadi yang bernama Elia, saudara. Nah, ini luar biasa. Demi satu orang benar dalam kehidupan ini, Tuhan seringkali mau repot buat kehidupan kita, saudara. Demi satu orang benar dalam kehidupan ini, Tuhan seringkali memberikan sesuatu yang terbaik. Ketika kekeringan terjadi, Tuhan berkata, Elia diminta berangkat ke timur, di mana di sana pada pagi dan petang, burung-burung gagak akan memberi makan roti dan daging bagi Elia, dan Elia dapat minum dari sungai Kerit tersebut. Saudara, kalau Anda mendengar kata tentang sungai Kerit, jangan saudara bayangkan sungai Kerit seperti sungai di tengah bangsa kita. Seperti sungai Barito, Batanghari, Sungai Kapuas yang begitu lebar, panjang, dan dalam, saudara. Sungai Kerit, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan bukan the river of Kerit, tapi the brooks of Kerit. Saudara tahu arti the brooks, saudara? The brooks adalah satu selokan kecil, satu parit kecil. Saudara, kalau bayangkan Sungai Kerit, itu seperti got di depan rumah Anda. Saya percaya yang namanya got, yang namanya sungai, tidak terdapat begitu banyak sumber mata air, saudara. Tapi dahsyatnya Elia justru dipelihara dengan sempurna di satu got kecil yang bernama Kerit tadi, saudara. Nah, saudara, hari-hari ini kalau saudara perhatikan, saudara, selama ini kita melihat ya seolah-olah semua berkat yang besar, omset yang besar, kalau Anda berbisnis, kalau Anda berdagang, kelihatannya sudah kita tidak raih lagi. Yang tersisa hanya the brooks of Kerit, saudara. Yang tersisa hanya hal-hal yang kecil dalam kehidupan ini. Semua hal yang besar tidak kita terima lagi. Bahkan sebelum virus corona ini, 4-5 tahun yang lalu saya perhatikan krisis ekonomi boleh terjadi. Tetapi ditambah dengan situasi hari-hari ini kalau saudara perhatikan, ya makin diperparah. PHK terjadi di mana-mana, pabrik yang banyak tutup, saudara. Toko-toko banyak yang tutup, orang mulai kehilangan lapangan pekerjaan. Saudara, orang mulai mengeluh, orang mulai khawatir, saudara. Orang mulai panik dalam kehidupan ini. Saudara, hari-hari ini, kalau kita perhatikan peristiwa tentang Elia, Elia justru dipelihara dengan sempurna, bukan dari sungai yang besar, tapi dari satu sungai yang kecil, yang bernama Kerit tadi. Jangan pernah anggap sepele apa yang kecil dalam kehidupan kita. Hari-hari ini meskipun omsetnya kecil, dagang mungkin begitu sepi, bahkan sebagian ada yang tutup dalam kehidupan ini. Sungainya boleh kecil, tapi kita yakin dan percaya Allah yang kita sembah tetap Allah yang besar dalam kehidupan ini. Amin, Bapak Ibu. Nah, jangan pernah anggap sepele apa yang kecil dalam kehidupan ini, saudara. Ya, sesuatu yang kecil dalam kehidupan ini, saya percaya Tuhan bisa jadikan besar. Daud kalahkan Goliat bukan dengan ketapel yang besar. Daud kalahkan Goliat bukan dengan busur panah yang besar. Daud kalahkan Goliat, kalau saudara perhatikan, bukan dengan pedang atau parang yang panjang, tapi Daud kalahkan Goliat hanya dengan sebuah ketapel kecil di tangannya.
Ini berarti apa saudara? Jangan pernah anggap sesuatu yang kecil dalam kehidupan kita. Kita ingat, siapa yang menyertai kehidupan kita? Sungainya boleh kecil, tapi Allahnya tetap Allah yang besar dalam kehidupan Bapak Ibu dengan saya. Nah saudara, ketika Elia menikmati makan, minum pagi dan petang, dan ketika dia haus, kita perhatikan dia bisa minum dari sungai Kerit itu. Tiba-tiba kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ke-7, dikatakan demikian. Setelah beberapa waktu kemudian, sungai itu tiba-tiba kembali menjadi kering. Karena hujan tiada turun pada saat itu. Nah sebagai manusia, karena Yakobus juga berkata, Elia adalah manusia biasa seperti Anda dengan saya. Sebagai manusia biasa, dia bisa ngomel, dia bisa komplain, dan dia berkata, Tuhan, kalau mau pelihara orang, jangan setengah-setengah. Ini kan baru 3 tahun, tinggal 6 bulan lagi Tuhan. Kenapa sungai itu tiba-tiba menjadi kering? Elia bisa ngomel, bisa komplain. Demikian kehidupan kita. Hari-hari ini kalau saudara perhatikan, dampak daripada virus corona ini, bahkan sebelum virus corona, ini begitu luar biasa, saudara. Ya, begitu luar biasa dampaknya. Terutama kita di Jakarta, di Cikarang, banyak pabrik tutup. Di Bandung juga banyak pabrik tutup. Ya, usaha-usaha mulai dagang, mulai sepi, saudara. Kelihatannya semua omset-omset yang besar mulai hilang. Usaha-usaha yang begitu luar biasa mulai ditutup. Banyak orang mulai di PHK, banyak orang mulai mengalami kesulitan keuangan. Kelihatannya semua anugerah yang selama ini berlimpah-limpah tidak diterima lagi, saudara. Kelihatannya semua berkat yang besar tidak diraih lagi. Demikian juga Elia, janji Tuhan 3,5 tahun sungai Kerit akan pelihara Elia, tapi kenapa baru berlangsung 3 tahun? Sisa 6 bulan lagi. Tiba-tiba sungai itu menjadi berhenti. Demikian kehidupan kita. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu mungkin mengalami kekeringan dalam rumah tangga, dalam bisnis Anda, dalam keuangan Anda. Kenapa seolah-olah berkat itu tertahan? Saya akan bagikan 2 hal pada malam hari ini. Kenapa sungai Kerit itu diizinkan kering dalam kehidupan ini, saudara? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Sungai Kerit itu diizinkan kering supaya Elia bergerak kepada rencana Allah selanjutnya. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Kalau sungai Kerit itu tidak diizinkan kering, Elia akan merasa nyaman, Bapak Ibu. Elia berpikir, buat apa dia bergerak ke kota yang lain lagi? Kerit adalah tempat yang paling enak. Di saat orang susah makan, pagi dan petang, burung-burung gagak diperintahkan untuk mengantar sandwich, saya katakan. Karena Alkitab berkata, roti dan daging. Wah, itu sandwich, saudara. Ya, ketika orang susah minum, dia bisa minum dari sungai Kerit, meskipun sungai itu airnya tidak terlalu banyak, saudara. Elia akan merasa nyaman, dia malas untuk bergerak lagi, padahal dia lupa, dia ditunggu di Gunung Karmel untuk mengadakan revival bagi orang Israel. Bahkan kalau sungai Kerit itu tidak kering, saudara, siapa yang membangkitkan anak janda di Sarfat? Oh, saudara perhatikan baik-baik di poin pertama ini, saudara. Seringkali kita merasa nyaman dalam kehidupan ini. Seringkali tanpa kita sadari, Bapak Ibu harus tahu, dikatakan, kenyamanan adalah musuh terbesar dalam kehidupan manusia. Sebab pada saat Anda nyaman dalam kehidupan ini, Anda malas bergerak dalam kehidupan ini. Seringkali tanpa kita sadari, ketika bisnis kita lancar, uang masih mengalir. Oh, kita malas mencari Tuhan. Kita malas bergerak, saudara. Kita malas berdoa, kita malas doa puasa, kita bahkan malas untuk ikut ibadah-ibadah. Kita mementingkan bisnis kita mementingkan mungkin hobi kita. Makanya Tuhan izinkan di poin pertama ini, Tuhan ingatkan satu hal, untuk Bapak Ibu dengan saya bergerak untuk cari Tuhan lagi, lebih lagi saat teduh di hadapan Tuhan. Saat ini mungkin jam-jam doa Anda sangat berkurang, saya katakan. Sebelum COVID-19 ini, mungkin kita malas-malasan berdoa, kita malas baca Alkitab, kita malas mencari Tuhan dalam kehidupan ini, tapi melalui virus corona ini saya percaya kita akan lebih bergerak mencari Tuhan lebih lagi dalam kehidupan ini, saudara. Bahkan hari-hari ini saya katakan gereja Tuhan secara khusus di MDC Lampung. Saya yakin dan percaya Pak Kris sebagai gembala dan Ibu, ya, saudara bergerak dalam misi luar biasa. Ini waktunya gereja bergerak menjadi teladan dalam kehidupan ini. Waktunya gereja menjadi garam dan terang dunia dalam kehidupan ini. Kalau 2 hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Saya yakin dan percaya ketika dia terangkat ke sorga, dia memberikan Kisah pertama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ingat perkataan jadi saksiku, saudara. Artinya apa? Penginjilan tidak lagi dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi penginjilan, tongkat estafet, sudah turun dalam kehidupan Bapak dengan Ibu dengan saya.
Kita yang harus bergerak untuk menginjil hari-hari ini. Bergerak, jadi garam dan terang dunia hari-hari ini. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini untuk kita berdampak? Karena ibadah yang sesungguhnya bukan di dalam gereja hari-hari ini, tapi ibadah yang sesungguhnya di luar gereja. Kalau di dalam gereja hanya orang Kristen yang melihat kita, tapi di luar gereja banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, itu melihat kita. Ayo bergerak, jemaat MDC Lampung. Ya, kita bergerak lebih lagi. Bukan sekedar kita mencari Tuhan hari-hari ini, lebih giat lagi berdoa, saat teduh, tapi kita bergerak menjadi saksi-saksinya Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, saya sedikit bersaksi, saudara, ketika virus ini terjadi di bulan Maret, saya masih berangkat ke pedalaman Kalimantan, ya. Itu perjalanan lebih kurang hampir 23 jam, 10 jam di atas perahu nelayan dan 13 jam itu naik lewat darat, saudara. Ya, pulang orang udah mulai ribut COVID dan akhirnya saya sebagai founder YKATB, Yayasan Kasih Anak Terang Bangsa, awal April kami mulai start mengambil inisiatif. Sampai kemarin saya masih turun ke jalan dan ini mungkin sekitar 23 kali selama dari awal April sampai hari ini, saudara. Kita bergerak turun, dimulai dari kita menjadi saksinya Tuhan dengan cara apa? Berkat yang kita terima, kita salurkan. Pada awalnya kami hanya fokus kepada ojol, supir taksi, supir bajai untuk memberikan makanan kepada mereka. Kemudian saya bergerak ke panti pijat tunanetra karena mereka udah nggak dapat customer lagi. Kemudian kita juga bagikan ke penampungan waria, penampungan kepada orang-orang dengan gangguan jiwa. Malam hari saya sempatkan waktu untuk bawa sekitar 200 paket, kita cari tunawisma yang tidur di emperan toko, di depan ruko. Ya, kita bergerak ke pemulung-pemulung untuk menjadi saluran berkat. Bapak Ibu, saat ini memang krisis. Mungkin saudara berkata, Pak, kita aja pas-pasan. Bagaimana kita bisa memberi dalam kehidupan ini? Saudara bicara memberi, perhatikan baik-baik, bukan karena kita berlebih, tapi karena kita punya hati untuk melakukannya. Dan kalau Anda belum bisa memberi makan 100 orang dalam kehidupan ini, dimulai dari Anda memberi makan 1 orang dalam kehidupan ini. Ada amin, Bapak Ibu? Ya, lakukan itu, saudara. Kita mulai menjadi saksinya Tuhan, mulai bergerak. Gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia hari-hari ini. Virus ini baru awalnya. Saya perhatikan goncangan ini baru awalnya. Ya, kalau Anda perhatikan siaran televisi hari ini, bahkan di beberapa sosial media kita perhatikan PSBB di negara kita ini gagal. Dan dampak daripada ini, virus ini nggak akan cepat selesai. Tapi kita tetap berdoa. Doa orang benar sangat besar kuasanya, biar virus ini cepat berakhir di tengah bangsa kita. Tapi kuncinya, apa yang harus dilakukan sebagai anak-anak Tuhan? Kembali saya katakan, bergerak untuk mencari Tuhan. Bergerak untuk berdoa. Doakan Indonesia, doakan dunia agar virus ini cepat berakhir. Dan saudara menjadi garam dan terang dunia, mulai bergerak menjadi saksinya Tuhan. Bergerak dimanapun Anda berada. Anda naik sepeda motor, Anda naik mobil, mulai perhatikan orang-orang yang susah dalam kehidupan ini. Mulai tabur, saudara. Ya, sekali lagi saya katakan, memberi bukan karena kita berlebih, tapi memberi karena kita punya hati untuk memperhatikan jiwa-jiwa di sekitar kehidupan kita. Dimulai dari gereja kita, lingkungan kita. Ayo kita bergerak dalam kehidupan ini. Nah, poin kedua, saudara. Kenapa Sungai Kerit itu diizinkan kering? Supaya Elia nggak sombong. Kenapa berani saya katakan demikian? Kalau Sungai Kerit itu tidak kering, saudara, Elia akan jadi pribadi yang sombong dan dia akan membandingkan dirinya dengan nabi yang lain. Dia mungkin akan berkata, betapa spesialnya saya. Ya, di tengah kekeringan yang ada, orang susah mencari air, tetapi saya bisa minum dari Sungai Kerit. Di tengah orang kelaparan, oh, pagi dan petang burung gagak mengantar roti dan daging untuk saya makan. Elia bisa sombong dan membandingkan dirinya dengan orang lain. Saudara perhatikan baik-baik, Tuhan sangat benci dengan kesombongan. Karena kesombongan Tuhan sangat dirugikan. Dia harus kehilangan malaikat yang terbaik yang bernama Lucifer, saudara. Lucifer jatuh bukan karena faktor kriminalitas, tapi Lucifer jatuh karena faktor kesombongan. Dia merasakan sebagai malaikat, semua alat musik ada di tubuhnya. Bahkan dia menjadi pemimpin pujian penyembahan di sorga. Dia merasa dirinya, dan Yesaya 28 setara dengan Allah. Karena kesombongannya, dia dibuang ke bumi dan dia membawa malaikat yang jatuh pada saat itu. Saudara perhatikan baik-baik. Dari peristiwa ini, Tuhan mengajarkan untuk kita tidak sombong. Betapa rentannya tubuh Bapak Ibu dengan saya. Oh, virus corona yang 0, sekian mikro itu saja, saudara, bisa membunuh begitu banyak manusia di muka bumi ini. Betapa rentannya kehidupan kita. Selama ini, tanpa kita sadari, kita membanggakan gereja kita yang besar.
kita membanggakan perusahaan kita yang banyak, kita membanggakan deposito kita, kita mengandalkan kepintaran kita mengandalkan mungkin koneksi kita mengandalkan mungkin uang kita, saudara. Ya, kita menjadi pribadi yang sombong. Saudara, tanpa kita sadari, ingat baik-baik, di luar Tuhan, Bapak Ibu dengan saya nggak bisa berbuat apapun juga. Dan firman Allah jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, saudara, hari-hari ini kalau saudara perhatikan baik-baik situasi yang ada, di poin kedua ini, sebagaimana Elia, supaya dia tidak sombong, demikian kehidupan kita. Siapa diri kita, saudara? Ya, kita debu tanah, diciptakan oleh Tuhan. Kita orang-orang yang tidak berdaya. Kalau hari-hari ini kita masih bisa makan, bisa kumpul dengan keluarga, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya banyak turun ke lapangan, saudara. Bahkan kadang-kadang kalau saya malam hari berjalan, menemui tunawisma yang ada, kadang-kadang kita benar-benar meneteskan air mata. Beberapa orang saya pergoki, mandi itu di dalam got, saudara. Mandi di dalam selokan. Ya, mereka nggak ada tempat tinggal di taman. Kami bawa makanan, kami kasih makan, dan kami kasih biskuit, roti kering yang bisa makan 3-4 hari. Oh saudara, betapa bersyukurnya kehidupan kita. Makanya di poin kedua ini, sebagai Elia, tidak sombong, demikian kehidupan kita. Rendahkan kehidupan kita. Ya saudara, perhatikan baik-baik. Kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Berkat yang kita terima hari ini, kalau tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya, kita nggak bisa berbuat apapun juga. Jadi mulai malam hari ini, saudara, perhatikan baik-baik. Di poin kedua, jangan sombong. Orang seringkali jatuh, bukan pada saat itu di padang gurun. Kalau saat di padang gurun, kita akan bergumul hebat. Kita akan melekat kepada Tuhan. Adam dan Hawa, kalau sudah perhatikan, jatuh bukan di padang gurun. Tapi Adam dan Hawa jatuh justru di taman yang begitu indah. Ketika kenyamanan, ketika berkat itu sudah mengalir. Seringkali berkat Tuhan bukan membuat kita melekat kepada Tuhan. Tapi berkat Tuhan seringkali membuat kita jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu di poin kedua ini, saudara, untuk kita melekat lebih lagi kepada Tuhan. Andalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan ini. Hari-hari ini, saudara boleh punya uang banyak. Saudara nggak bisa pergi kemanapun juga. Anda boleh punya gereja yang besar, punya sound system yang begitu mahal, tidak bisa digunakan. Semua ibadah online, seperti malam hari ini. Oleh karena itu, di poin kedua ini, mari saudara, tanggalkan semua mahkota kita. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Andalkan Tuhan sepenuhnya. Waktu saya cuma 20 menit, saya akan rangkum firman Tuhan ini. Kenapa Tuhan izinkan kekeringan terjadi? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Supaya Elia bergerak kepada rencana Allah selanjutnya. Demikian kehidupan Bapak Ibu dengan saya. Selama ini mungkin kita terlalu santai. Mari di poin pertama ini, kita bergerak. Cari Tuhan lebih lagi, saudara. Lebih lagi banyak berdoa. Selama ini kita terlalu santai. Banyak orang Kristen ketika bangun di pagi hari, mereka berdoa 3, 4, 5 menit. Mereka merasakan tugas kekristenan mereka sudah selesai. Dan mereka mulai bangga berkata, ini loh aku orang Kristen. Aku sudah saat teduh, aku sudah berdoa. Tuhan tidak ingin waktu yang singkat. Dan Tuhan tidak inginkan waktu yang sisa-sisa. Malam hari ketika Anda capek, Anda mungkin lupa saat teduh. Kadang-kadang tidur pun aminnya mungkin besok pagi, saudara. Ya, Tuhan inginkan waktu yang terbaik dalam kehidupan ini. Ya, berikan waktu yang terbaik. Saya katakan bukan waktu yang sisa-sisa. Di masa lockdown saat ini, PSBB saat ini, justru kita harus banyak waktu bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, jangan sombong, saudara. Andalkan Tuhan sepenuhnya. Kalau selama ini engkau mengandalkan kepintaranmu, engkau mengandalkan koneksimu, engkau mengandalkan hartamu, tinggalkan semua. Ingat, sekali lagi, saya katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini, tidak ada yang bisa kita andalkan. Hanya kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya, dimanapun kita berada. Seringkali orang berkata, Pak Pendeta, Pak Minarto kok nekat banget sih turun membagikan sembako. Saya puji Tuhan, kita sudah salurkan ribuan paket sampai hari ini, saudara. Makanan udah ribuan paket, mungkin di atas 2.000 hanya dalam waktu 1,5 bulan. Sembako juga demikian. Masker sudah tidak terhitung, sanitizer sudah tidak terhitung. Ya, seringkali saya berinteraksi di tengah mungkin hamba-hamba Tuhan lain, maaf kata, di Jakarta banyak ibadah online seperti ini, tapi dari awal virus saya banyak turun ke jalan. 1 minggu saya turun 3 kali. Ya, saya berkata, saya hamba Tuhan, ya, saya tidak mau cari aman dalam kehidupan ini. Ya, bahkan seringkali kalau saya pelayanan di pedalaman seperti kemarin pas COVID, saya harus menempuh perjalanan 23 jam. Pendetanya berkata, Pak Min, Bapak pelayanan sudah enak sampai ke luar negeri, ya, mungkin PK juga besar, di kota melayani, kenapa mau turun ke desa, tidur apa adanya, langsung lihat langit. Kadang-kadang berhari-hari kita nggak ketemu nasi. Saya katakan, sebagai hamba Tuhan saya nggak boleh sombong.
Saya memang sudah khotbah di ribuan jemaat, tetapi kalau ada jemaat cuma 20-30 orang pun saya akan layani. Nah saudara, di akhir firman Tuhan ini, mari rendahkan diri kita. Siapa diri kita saudara? Kalau Tuhan sudah angkat percayakan kehidupan kita, kita tetap merendahkan diri di depan Tuhan. Bergerak kepada rencana Allah selanjutnya, dan jangan sombong dalam kehidupan ini. Maka saya yakin dan percaya ketika kita sungguh-sungguh berdoa, virus corona ini akan cepat berakhir, dan semua anak Tuhan akan diluputkan dan kita akan keluar sebagai pemenang. Sekian firman Allah. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah hari-hari ini kalau Tuhan izinkan kekeringan terjadi, kami belajar seperti Elia untuk bergerak. Berkat kami tidak hanya ada di Sungai Kerit, tapi berkat kami di depan ada Sarfat dan ada Gunung Karmel yang menanti. Kalau hari ini kekeringan terjadi, kami yakin dan percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ada berkat yang tidak pernah kami pikirkan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Aku berdoa buat Gembala, Pak Kris, Ibu, semua jemaat MDC di Lampung, berkati mereka, biar mereka boleh menjadi garam dan terang dunia, bergerak dalam misi-misinya Tuhan, dan ajar mereka tetap menabur di dalam kondisi yang sulit, dan biarlah kami tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk kami tidak sombong. Terima kasih buat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara, sekian firman Tuhan. Baik, terima kasih untuk Pak Minarto. Sekarang kita akan memasuki doa syafaat. Saya persilakan yang bertugas. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita mau satukan hati kita mau berdoa. Apakah suara saya kedengaran? Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami boleh bertemu kembali Tuhan dalam ibadah online Tuhan. Kami mau satukan hati kami Tuhan malam hari ini sebagai jemaat, sebagai gereja Tuhan. Kami mau satukan iman percaya kami Tuhan, berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan ada banyak anak-anak Tuhan di bangsa ini yang berdoa buat pemulihan terjadi atas bangsa kami Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan Tuhan para pemimpin Bapak. Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh jajarannya Tuhan. Biarlah Tuhan Kamu memberkati para pemimpin kami di dalam nama Yesus. Hari-hari Tuhan kami melawan Tuhan virus corona Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berdoa buat setiap keputusan yang pemimpin ambil Tuhan, yang Presiden kami ambil. Tuhan biar Engkau campur tangan ya Tuhan. Berikan hikmat Tuhan buat para pemimpin yang ada Tuhan. Supaya Tuhan setiap keputusan yang diambil Tuhan adalah keputusan yang benar Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan terjadi atas bangsa kami Bapa. Kami berdoa Tuhan buat para dokter Tuhan, para ilmuwan Tuhan. Kami berdoa berikan hikmat Tuhan atas seluruh mereka Tuhan. Untuk mereka boleh menemukan ya Tuhan obat Tuhan yang terbaik Tuhan. Untuk mereka boleh menemukan ya Tuhan vaksin ya Tuhan yang terbaik Tuhan. Sehingga Bapa akan ada pemulihan terjadi Tuhan atas bangsa kami secara khusus. Bahkan atas dunia ini Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat orang-orang Bapak di bangsa kami Bapak yang hari-hari ini berjuang melawan virus corona Tuhan. Yang terbaring Bapak di rumah-rumah sakit Tuhan. Yang terbaring Tuhan di klinik-klinik kami berdoa Tuhan biarlah kekuatan, biarlah kesembuhan Tuhan, biarlah sukacita Tuhan taruhkan atas kehidupan mereka Tuhan. Biarlah pengharapan mereka terus tertuju kepada Tuhan. Sehingga oleh semuanya itu Tuhan dengan hati yang gembira. Dengan obat yang mereka terima Tuhan itu boleh menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Berdoa Tuhan berikan hikmat buat seluruh masyarakat yang ada di bangsa ini Tuhan. Supaya Bapa dengan penuh hikmat Tuhan kami boleh bekerja. Dengan penuh hikmat Tuhan kami boleh bersosialisasi Tuhan. Sehingga Bapa dengan hal demikian Bapa ini akan dapat memutus mata rantai Tuhan dari penyebaran virus COVID-19 Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih bahkan kami mau berdoa Tuhan menyerahkan kesatuan NKRI ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Bapak Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau terus Bapak mengendalikan situasi di bangsa kami Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami mau berdoa Tuhan buat kota di mana kami tinggal, Bandar Lampung, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati kota kami Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin yang ada Tuhan, gubernur, bahkan wali kota Tuhan Kau memberkati Bapak. Biar setiap mereka Tuhan bekerja Bapak dengan takut akan Tuhan. Biar setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, itu adalah keputusan yang terbaik Tuhan untuk pemulihan atas kota kami Bapak di dalam nama Yesus. Berikan keamanan Tuhan menjelang hari Lebaran Tuhan kami berdoa. Tuhan kota kami akan melangsungkan Lebaran dengan rasa aman Tuhan. Segala bentuk Tuhan anarkis, begal Tuhan kami mau tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa.
Terima kasih Bapak, saat ini kami satukan hati kami berdoa Tuhan, buat para pemimpin gereja kami di GKPB Pusat Tuhan. Majelis Apostolik kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati para pemimpin yang ada di pusat Tuhan. Biarlah Bapak, mereka boleh menjadi saluran berkat rohani atas seluruh gereja GKPB yang ada di Indonesia Tuhan. Biarlah melalui mereka Tuhan, seluruh umat Tuhan, teramat khusus Bapak di GKPB, Bapak boleh diberkati Tuhan. Kami boleh mendapat hal-hal yang baru, hal-hal rohani yang baru Tuhan, sehingga Bapak oleh semua hal itu Tuhan kami boleh menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang teguh Bapak di dalam pengharapan kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa menyerahkan Dewan Pemimpin Jemaat Tuhan di GKPB Bandar Lampung Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berdoa buat Pak Iksan sekeluarga Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka. Berdoa Tuhan buat Bapak Kres sekeluarga Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga mereka Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan. Berikan terus hati Bapak yang setia bagi mereka Tuhan. Ketika mereka menggembalakan jemaat ini Tuhan. Biar terus jemaat kami Tuhan boleh bertumbuh Tuhan menjadi satu gereja, menjadi satu jemaat yang kuat Tuhan, yang teguh, yang kokoh Tuhan, yang membawa dampak bagi kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berikan kesehatan bagi mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus biarlah proteksi Allah terus terjadi atas kehidupan mereka, atas anak-anak mereka Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan terus buat pergumulan gereja kami Tuhan. Hari-hari Tuhan, bulan lepas bulan Tuhan. Dalam pelunasan tanah dinilai kami berdoa Tuhan, biarlah terus Tuhan campur tangan. Bahkan kami hampir sampai di garis akhir Tuhan dalam pelunasan tanah. Kami percaya Tuhan sampai dengan selesai Tuhan campur tangan Bapak. Biar terus gereja kami Tuhan boleh dibangun Tuhan ke arah Engkau Tuhan. Bukan hanya secara fisik Tuhan, tetapi juga secara rohani Tuhan jemaat boleh bertumbuh Bapak. Terima kasih Bapak, biar semua jemaat yang ada yang tersebar di seluruh kota Bandar Lampung Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan. Kami boleh menjadi berkat di mana kami tinggal. Orang-orang sekeliling kami Bapak boleh diberkati oleh kehidupan kami Bapak. Sehingga Bapak gereja-Mu bukan menjadi batu sandungan Bapak, tetapi menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa kami serahkan kota kami, bahkan gereja kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kedaulatan-Mu terus terjadi atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mengendalikan segala situasi Tuhan yang ada Bapak. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus Bapak. Haleluya. Amin. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat ya Bapak dan rumah tangga jemaat. Bapak kau berkati mereka dengan kasih surgawi yang lebih lagi Bapak. Dan supaya mereka bisa menjadi teladan di tengah masyarakat Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk perekonomian, pekerjaan usaha jemaat dijaga. Dan jemaat yang sedang mencari pekerjaan kau buka jalan mereka ya Bapak. Kau berikan mereka pekerjaan yang sesuai dengan ahli mereka ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pendidikan bagi anak-anak jemaat, baik yang di Bandar Lampung maupun di luar kota atau di luar negeri, Bapak. Kau tetap jaga mereka lebih lagi, Bapak. Dan Engkau bisa mencukupkan dari yang mereka butuhkan, Bapak. Terima kasih, Bapak. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, terima kasih. Berikutnya kita akan melihat beberapa pengumuman. MDC News tanggal 23 Mei tahun 2020. Saya mengucapkan selamat datang buat Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang baru pertama kali hadir di ibadah online kami. Anda bukan orang asing di tempat ini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Hari Sabtu depan, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Petrus Nawawi. Beliau adalah Penatua GKPB Fajar Pengharapan di Kota Bandung. Beliau juga adalah Ketua Umum Sinode GKPB. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dana pembangunan, dan misi gereja, boleh mentransfer melalui rekening sebagai berikut. Bapak Ibu boleh men-screenshot layar ini supaya dapat disimpan di handphone masing-masing. Atau Bapak Ibu juga boleh men-screenshot QR code GKPB MDC Bandar Lampung untuk rekening persembahan. Berikut adalah data perpuluhan Mei 2020.
Selanjutnya, laporan tahap 1 pembelian tanah MDC Bandar Lampung. Jangan lupa, besok hari Minggu akan diadakan ibadah online anak, yaitu pada pukul jam 9 sampai jam 10 untuk usia 7 sampai 13 tahun, dilanjutkan pukul 10 sampai 11 untuk usia 0 sampai 6 tahun. Untuk keterangan lebih lanjut, boleh menghubungi Kak Rika. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan mempersilahkan doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Iksan. Saya persilakan. Mari jemaat, kita mau akhiri ibadah online kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang sudah kami lakukan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan Kau terus memberkati kami jemaat-Mu di tempat di Bandar Lampung ini Tuhan. Biarlah Tuhan, walaupun kami tidak bertemu secara fisik, tapi kami Tuhan terus Kau boleh satukan kami semua Tuhan untuk terus melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan, kami masing-masing boleh melayani dari rumah kami masing-masing, dan apapun yang sudah kami kerjakan yang boleh menjadi berkat bagi jemaat Bandar Lampung maupun kota kami Bandar Lampung. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan Kau berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan setiap persembahan ini kami lakukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan di kota Bandar Lampung. Kami boleh berbagi Tuhan kepada sama-sama teman-teman kami baik yang Kristen maupun agama-agama lain Tuhan. Biarlah Tuhan pekerjaan ini boleh menjadi nyata dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Berkati juga Pak Min yang sudah melayani kami di tempat ini. Biarlah Tuhan pelayanan boleh menjadi berkat bagi Indonesia, bagi Jakarta, bagi gerejanya Tuhan. Berkati apa yang sudah dimulai melayani Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus Tuhan pelihara Pak Min Tuhan. Berkat terus Kau Tuhan berikan kekuatan kesehatan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Terus berbagi kasih kepada sesama manusia Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini boleh mengangkat tangan. Kita mau menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita boleh menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat ini boleh kami bagikan kepada teman-teman kami. Biarlah berkat ini juga kami boleh bagikan kepada sesama kami Tuhan. Biarlah kami semua Engkau lindungi, Engkau berkati. Bangsa ini Engkau berkati, kota kami Engkau berkati. Kasih dari Tuhan Yesus boleh terus Kau bagikan, terus kami rasakan, dan kami boleh berbagi kasih itu kepada teman-teman kami juga Tuhan. Penyertaan dari Roh Kudus boleh menyertai Tuhan, menyertai kami sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Jemaat yang kasih Tuhan boleh bersama-sama berkata amin. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Terima kasih buat Pak Minarto untuk pelayanannya. Terima kasih, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Min. Semua. Salam, Tuhan berkati semua ya. Terima kasih Pak Min buat sharing. Terima kasih Pak Minarto. Berkati. Di Lampung. Terima kasih Pak. Kelihatan dong celana pendek. Terima kasih Pak Minarto. Terima kasih Pak Winarto. Sama. Terima kasih Pak. Sama-sama semua.
semua. Berarti yes. Oke, sudah boleh keluar ya, William? Iya, Sudah Pak. boleh libur. Iya, Pak. Baik, amin. Terima kasih banyak pelayanannya ya. Ya, terima kasih. Berkat firman, terima kasih Pak. Para host jangan keluar dulu ya. Bentar. Seperti itu. Dengar suara ngaji ya? Dari GBI. GBI Ampera. Ber. Di mana? Jakarta. Ikut meeting dulu tuh. Ada ini tuh. Udah mati ya? Udah. Bikin aja. Pencet di atas ini. Itu. Pilih. Udah. Please meeting. Tapi udah keluar kok masih dengar suara mereka. Cek. Udah di mute belum, Pak? Selamat malam Pak Basuki. Gimana kabarnya nih Pak Basuki? Sehat-sehat ya. Tetap semangat, sukacita. Di mana sekarang? Pak Bas, salam buat Ibu ya Pak Bas. Oke, makasih Rika. Tuhan Yesus memberkati Om. Ya, sama-sama semuanya. Oke, aku pamit ya. Baik Om. Terima kasih banyak Om. Yo, selamat malam, Tuhan berkati semuanya. Mas, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Pak Bas. Selamat malam UMP. Sekarang yang umur nih pada canggih semua teknologinya ya. Suara saya kalau kayak begini jelas ya? Jelas. Gimana Ko Robi, udah sembuh? Kalau sama gitar gimana kok ke PP? Ya, gimana Ton? Kalau pakai gitar di mix sama gitar.
di Komben? Putus. Nah, belum tahu nih. Oke, ini sekarang sekaligus evaluasi ya. Sebenarnya, Robetnya mana ini? Nah, Robetnya. Tadi itu aku ngerasa apa agak putus-putus ya Robert ya? Iya, putus-putus. Robert volumenya itu apa? Suara dia mengecil waktu nyanyi. Coba. Linton dari Kangen Band. Coba Linton satu lagu Linton. Kita request, ada yang mau request lagu apa? Ada request. King Kong badannya besar. King Kong badannya Kamu masih dicari loh, Bet. Ya nggak apa-apa, evaluasi dan lain-lain. Mereka membutuhkan. Nggak lulus sekolah minggu ini. Ini King Kong versi mana nih? Ini King Kong versi mana nih? Lebih aneh binatang bebek yang panjang kakinya pendek. Ini udah genjreng kuat-kuatan? Udah. Linton pakai earphone atau enggak? Pakai. Oh pakai ya? Earphone-nya deket gitar atau enggak? Dekat lah. Deket ya? Jelas. Oh. Kalau nggak pakai earphone gimana? Ini pakai handphone. Pakai handphone ya? Nah, coba earphone-nya dilepas. Lagi. Ganti lagu deh, Tan. Apa ya? Lagu apa? Masa pemain musik bisa cuma lagu King Kong badannya besar. Ada Jalan Serta Yesus ini Jalan Serta Yesus. Masih live YouTube loh. Oh iya juga ya. Bentar deh. Saya mati dulu live YouTube-nya ya.